Tak cukup dapat Šeško, Manchester United masih intip peluang rekrut striker pengangguran. Perburuan striker Manchester United di bursa transfer musim panas 2025 rupanya tak berhenti sampai Benjamin Šeško. Usai memperkenalkan secara resmi pesepak bola asal Slovenia itu di Old Trafford pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, laporan Football Transfers mengungkap MU kini mengintip peluang merekrut pelapisnya. Adalah Dominic Calvert-Lewin yang kabarnya diminati oleh Setan Merah. Pesepak bola berusia 28 tahun itu kebetulan sedang nganggur setelah cabut dari Everton sebagai agen bebas per tanggal 1 Juli lalu. Pakar transfer Fabrizio Romano sejak beberapa waktu lalu mengungkap, jasa Calvert-Lewin memang sempat ditawarkan ke Manchester United. Laporan itu kini dikonfirmasi oleh Shout Offside yang menyebut, klub besutan Ruben Amorim tengah serius menjajaki kemungkinan mendatangkan striker asal Inggris, sebagai opsi cadangan bagi Šeško. Sebelum dilepas cuma-cuma musim panas ini, Dominic Calvert-Lewin telah menghabiskan waktu 9 musim bersama Everton. Dia tampil dalam total 273 pertandingan lintas ajang, dan memberi kontribusi 71 gol ditambah 22 assist. Calvert-Lewin juga tergolong sebagai salah satu penyerang Inggris yang dikagumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu menyusul pencapaiannya mencetak 4 gol dalam 11 caps untuk tim nasional. Sementara itu, Dominic Calvert-Lewin sendiri baru-baru ini mengambil langkah mengejutkan, di tengah upayanya mencari pelabuhan baru usai berpisah dengan Everton. Sang pemain dilaporkan memecat agennya, sehingga tak memiliki perwakilan. Striker berusia 28 tahun itu lebih memilih memutuskan, serta mengurus sendiri proses negosiasinya dengan calon klub baru. Selain MU, laporan Football Transfers menyebut Calvert-Lewin juga punya opsi bergabung dengan Newcastle, West Ham, Sunderland, dan tim-tim Timur Tengah sebab mereka disebut turut meminati jasanya. Kabar soal ketertarikan Manchester United merekrut Dominic Calvert-Lewin sebagai pelapis Benjamin Šeško membuat Rasmus Højlund makin berpotensi tergusur dari Old Trafford. Pemuda asal Denmark itu gagal menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Setan Merah dari Atalanta pada musim panas 2023. MU kabarnya sudah memperjelas keinginan menendang Højlund, dan bahkan menyatakan terbuka untuk kesepakatan pinjaman awal. Raksasa Serie A, AC Milan tertarik menampung dia. Tetapi pemain tersebut masih ngotot bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Theatre of Dreams. Benjamin Šeško latihan perdana di MU, siap tempur hadapi Arsenal. Raksasa Premier League, Manchester United akhirnya mendapatkan striker incaran mereka, Benjamin Šeško, usai menebusnya dari RB Leipzig dengan biaya mencapai 74 juta pound. Transfer ini menjadi salah satu manuver besar Setan Merah di bursa musim panas, sekaligus mengalahkan persaingan dari Newcastle United dan menghapus minat lama Arsenal. Begitu resmi bergabung, Šeško langsung menikmati suasana barunya di Manchester. Ia tertangkap kamera bersantap di restoran Italia populer, San Carlo, bersama sang agen. Namun, fokusnya segera beralih ke lapangan latihan. Pada sesi latihan perdana di Carrington, Senin pagi, penyerang berusia 21 tahun itu langsung tampil total di bawah arah manajer Ruben Amorim. Ia mengikuti game internal dan latihan penyelesaian akhir, termasuk aksi sundulan diving yang menunjukkan insting golnya masih sangat tajam. Rekor 27 gol dan 7 assist bersama Leipzig, menjadi modal berharga bagi Šeško untuk memperkuat lini serang United. Ia diperkirakan akan menjadi andalan sejak laga pembuka Premier League melawan Arsenal akhir pekan ini, meski klub kabarnya berencana menggelar laga uji coba rahasia demi memberikan menit bermain lebih cepat. Šeško pun tak menutupi rasa bangganya. Saya merasa ini adalah proyek besar. Dalam hitungan jam saja, saya sudah merasa diterima. Saya tak sabar bermain dan membawa nama Manchester United dengan cara terbaik, kata bomber asal Slovenia itu. Unggahan Alejandro Garnacho bak kode, tak lama lagi jadi pemain baru Chelsea. Bursa transfer musim panas 2025 turut menghadirkan kisah soal Garnacho. Winger asal Argentina tersebut memang sudah disebut-sebut bakal segera pindah dari Man United. Perselisihannya dengan Ruben Amorim telah mencapai klimaks, dengan Garnacho yang terdepak dari skuad utama.
Tanda-tanda Man United telah menyingkirkannya tampak dalam persiapan tur pramusim. Nama Garnacho bahkan tidak diikutkan sama sekali oleh Amorim. Sementara itu destinasi barunya, apabila keluar dari Old Trafford juga tidak jauh-jauh dari Liga Inggris. Pasalnya, raksasa London Barat, Chelsea, diyakini akan menjadi klub baru dari Alejandro Garnacho. Dalam beberapa hari terakhir bahkan kesepakatan pribadi antara Garnacho dan Chelsea sudah terjalin. Itu turut menegaskan, bahwa ex-binaan Atletico Madrid itu hanya mau pindah ke Stamford Bridge pada musim panas tahun ini. Perihal mahar, Man United diketahui telah mematok harga sekitar 50 juta pounds untuk Garnacho. Negosiasi kedua tim disebut-sebut sudah menuju tahap yang lebih lanjut. Di tengah pembahasan soal kepergiannya, Garnacho seolah sudah memberikan kode dirinya hengkang dari Old Trafford. Melalui Instagram story miliknya, Garnacho membagikan foto dirinya berada di dalam gym. Tampak duduk pada salah satu alat untuk angkat beban, lalu tangannya tampak menahan kepalanya yang tertunduk ke bawah. Dalam unggahannya itu tidak ada takarir sama sekali yang dicantumkan oleh Garnacho. Pemain berusia 21 tahun tersebut hanya menyematkan emoji jam pasir dengan tanda titik-titik di sampingnya. Hal itu menguatkan kabar bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggalkan Man United. Itu juga diperkuat dengan cuitan dari Fabrizio Romano di akun X pribadinya, dengan gambar yang diunggah Alejandro Garnacho di Instagram. Entah bercanda atau serius, Romano menuliskan begini, Alejandro Garnacho dengan sabar menunggu kepindahannya ke Chelsea terjadi di bursa transfer berikutnya. Saat ini hanya sang waktu yang bisa menjawab dan memberikan konfirmasi terkait nasib Garnacho. Prahara yang menyangkut dirinya itu ibarat sudah mencapai batasnya, padahal sejak promosi ke tim utama, Garnacho selalu menjadi pilihan saat Erik ten Hag berkuasa. Sampai saat ini Garnacho sudah mengemas 26 gol dan 22 assist dari 144 penampilan bersama Man United. Ia menjadi pilihan di sektor winger kiri dalam 2 musim terakhir, sebelum Amorim memilih untuk mencadangkannya di dalam skuad. Bukan sebagai pemain, inilah peran baru Rio Ferdinand di Manchester United. Rio Ferdinand tampaknya akan kembali menjadi bagian penting dari Manchester United, meski bukan lagi sebagai pemain. Legenda setan merah itu baru saja menyelesaikan tugasnya dalam tur pramusim MU di Amerika Serikat, di mana ia hadir tidak hanya sebagai tamu kehormatan, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan klub. Selama rangkaian pertandingan di New Jersey, Chicago, dan Atlanta, Ferdinand terlibat dalam aktivitas promosi bersama sponsor, memandu sesi wawancara eksklusif pemain, hingga mengisi konten matchday untuk kanal resmi MU. Peran ini ia jalani dalam kontrak jangka pendek setelah memutuskan hengkang dari TNT Sports akhir musim lalu. Kehilangan pekerjaannya di dunia penyiaran, justru membuka peluang baru bagi Ferdinand untuk kembali ke klub yang pernah ia bela dari 2002 hingga 2014. Meski tidak ada kontrak permanen atau status resmi sebagai staf, manajemen MU siap memanggilnya kembali secara ad hoc untuk proyek komersial dan media di masa mendatang. Pengalaman sukses di AS membuat kedua pihak optimistis akan melanjutkan kerjasama ini. MU sebelumnya juga menerapkan pola serupa dengan Gary Neville dan berencana mengulanginya. Sementara itu, TNT Sports sudah menyiapkan pengganti Ferdinand. Gareth Bale, ex-bintang Real Madrid dan ikon timnas Wales, resmi bergabung sebagai pundit untuk musim 2025-26. Bale akan tampil di siaran langsung Premier League dan Liga Champions bersama Peter Crouch dan Yokole, sementara Owen Hargreaves, Steve McManaman, Ali McCoist, dan Karen Carney tetap menjadi analis utama di stasiun tersebut.